Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap optimis, dan tetap semangat untuk belajar bersama saya dalam pembelajaran materi prakarya. Pada pertemuan berikut ini, kita akan membahas tentang jenis dan manfaat daripada pengolahan serelia, umbi, dan kacang-kacangan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian-pengertian daripada masing-masing jenis umbi, serelia, dan kacang-kacangan tersebut. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai. Serelia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah jenisnya padi atau dikenal dengan istilah beras, kemudian juga jagung, gandum, dan sorghum. Produksi serelia dari padi, gandum, dan jagung ini mencapai sekitar 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Kandungan utama pada serelia sendiri adalah karbohidrat, terutama pati kira-kira 80% dari bahan kering, dan protein sekitar 5% dari bahan kering, dan lemak 5%, serta air mineral kira-kira 2% dan vitamin. Jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia sendiri adalah jenis kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Sedangkan umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenisnya ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Jenis umbi lainnya seperti ganyong, uwi, kemudian juga ada gadung, gembili, ini juga dibudidayakan, namun hanya pada daerah tertentu yang memilikinya saja, tidak semuanya. Kita akan bahas satu persatu masing-masing jenis serelia, manfaatnya, kemudian juga yang namanya umbi-umbian apa manfaatnya. Ya. Yang pertama jenis serelia dan manfaatnya. Ya, berikut akan kita bahas jenis serelia masing-masing manfaatnya. Yang pertama, yang ke A, yaitu beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dan dari sekam, di mana beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini contoh beras. Kemudian, beras putih itu sendiri yang sesuai dengan namanya berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan ambilosa umumnya sekitar 20%. Ini jenis beras putih. Kemudian yang kedua ada beras merah. Beras merah ini akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Dan yang ketiga ada beras hitam. Ini jenisnya sangat langka, ya, disebabkan aleuron sendiri dan endospermanya ini memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi, sehingga agak sulit. Ya. Beras merah ini jenisnya warnanya ungu pekat, ya, mendekati kehitaman. Yang keempat ada yang namanya beras ketan atau dikenal dengan istilah ketan, yang berwarna putih, tidak transparan. Seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Ini jenis beras ketan. Dan yang terakhir ada yang namanya beras ketan hitam. Beras ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. Ini hampir sama sebetulnya dengan beras ketan yang warna putih tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang jenis serelia adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis varietas jagung, ya, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih, di mana bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji-bijian. Ini yang paling kaya dengan karbohidrat adalah biji-bijinya. Ya. Kandungan karbohidrat dapat mencapai sekitar 80% dari seluruh bahan kering biji. Hampir lumayan banyak nih, tinggi, di mana karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin.
Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Di antaranya, batang dan daun muda ini bisa menjadi pakan ternak. Kemudian yang kedua ada batang dan daun tua setelah panen. Ini dijadikan pupuk hijau ataupun kompos. Kemudian yang ketiga, batang dan daun kering ini bisa menjadi kayu bakar. Yang keempat sendiri, batang jagung bisa dijadikan lanjaran atau turus. Yang kelima, batang jagung sendiri bisa menjadi pulp atau bahan kertas. Yang keenam, buah jagung muda atau putren, bahasa Jawanya ini bisa dijadikan sayuran atau bergedel, bakwan, dan sambal goreng. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, yang ketujuh, biji jagung tua, di mana biji jagung tua bisa dijadikan sebagai pengganti nasi, marning, brondong, kemudian juga roti jagung, tepung, bihun, dan masih banyak yang lainnya. Ya, sangat banyak sekali biji jagung tua yang dijadikan manfaat. Nah, yang ketiga yaitu adalah jenisnya serelia itu adalah gandum. Orang India menjadikan gandum uluh yang sudah menjadi tepung atau dikenal dengan istilah atta. Bukan atta halilintar tapi. Namun di Indonesia masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Ya, kalau di Indonesia hanya dijadikan sebagai bahan roti, pembuat roti dan juga pembuat mie. Ya, kalau di India ini dikenalnya sebagai tepung. Kalau di India. Ya. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti halnya dengan nasi. Ya. Cuma di Indonesia sendiri jarang sekali yang menggunakan gandum, walaupun ada ya. Nah, beberapa manfaat dari gandum adalah sebagai berikut, yaitu mengonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ya, hampir sama dengan nasi sebetulnya. Kemudian yang kedua, ini dapat menurunkan kolesterol ya dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, ini bisa jika kita mengkonsumsi gandum itu sangat baik untuk menurunkan berat badan. Dan yang keempat, ini bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit atau dikenal dengan istilah penyumbatan usus. Dan yang terakhir, fungsi daripada gandum itu sendiri, senyawa floksima pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Ini jenis gandum, manfaatnya. Kemudian jenis serelia yang terakhir yaitu adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, bisa pangan ternak dan bahan baku industri. Di mana dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat yang lebih bermanfaat. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Beberapa manfaat yang bisa kita perhatikan di sini adalah yang pertama, daun sorghum itu sendiri bisa menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan, tangan, dan sapu. Ini jenis sorghum. Sayangnya jarang sekali yang menggunakan di daerah kita ya. Kemudian yang kedua, batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Yang ketiga, ya, akar sorghum sendiri bisa digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Dan yang terakhir, manfaat daripada sorghum adalah bijinya, di mana kandungan bijinya ya itu sangat besar sekali. Ya, biji sorghum ini kandungan gizinya. Nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Sebetulnya lebih tinggi sorghum ya ketimbang daripada beras dan jagung. Namun sangat sulit sekali untuk didapatkan. Nah, itulah jenis serelia dan manfaatnya. Kita lanjutkan dengan jenis kacang-kacangan dan manfaat-manfaatnya. Yang pertama yaitu adalah kacang tanah. Ya.
Kacang tanah atau dikenal dengan istilah Arachis hypogae, susah ngomongnya ya, tergolong ke dalam familia Fabaceae, yang mana biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Ini jenis kacang tanah atau dikenal dengan istilah Arachis hypogae. Nah, susah ngomongnya kan? Nah, maklum, mohon maaf tidak bisa bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Di Indonesia sendiri kacang tanah memiliki beberapa sebutan. Contohnya ada kacang Bandung, kacang jebrol, ada kacang kolek, kacang tuban, dan macam-macam. Ya, namanya juga sebetulnya aslinya kacang tanah, cuma sebutannya beda-beda di setiap wilayah. Kita lanjutkan. Ya, kacang tanah fungsinya ataupun manfaatnya adalah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, ya. Bisa lemak jenuh dan tak jenuh, dan omega 6. Bahkan termasuk di dalam kacang-kacangan ini manfaatnya ada vitamin C, A, D, dan E, ya, sampai B kompleks. Itu jenis vitaminnya. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat daripada kandungan kacang-kacangan yaitu adanya kandungan vitamin E yang sangat baik. Merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat. Nah, ini memiliki kandungan vitamin E yang baik untuk jenis kacang-kacangan, ya, khususnya kacang tanah. Kemudian yang ketiga, kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Nah, yang kedua yaitu kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau sendiri atau dikenal dengan istilah Vigna radiata ini dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen. Ya. Ini beberapa manfaat daripada kacang hijau. Yang pertama, mengandung kalsium fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam, pelancar air, seni. Ya, banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua, mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Kemudian yang ketiga, manfaatnya kandungan serat dalam kacang hijau mampu menyerap lemak sehingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah. Jadi bisa menyerap lemak kalau kacang hijau. Yang keempat, ini mengandung vitamin B kompleks sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Kemudian manfaat yang kelima ini mengandung rendah kolesterol, di mana kacang hijau dikonsumsi secara teratur akan dapat mengurangi kadar kolesterol. Manfaat yang keenam, kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang serta gigi. Sedangkan manfaat yang terakhir daripada kacang hijau ini adalah dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Ini manfaat daripada kacang hijau. Jenis kacang-kacangan yang terakhir adalah kacang kedelai. Kedelai atau dikenal dengan istilah Glycine Max L termasuk tanaman semusim dan tergolong familia Fabaceae, di mana buahnya berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Manfaat daripada kedelai itu sendiri adalah salah satunya yaitu memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, di mana berguna untuk membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Manfaat yang kedua daripada kedelai yaitu mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat,
protein, dan asam omega 3, di mana sumber lemaknya sangat banyak sekali untuk susu bayi, karena kandungan gizinya sangat lengkap. Manfaat yang ketiga, mengandung lemak yang rendah, dapat mengatasi intoleransi laktosa. Manfaat yang keempat yaitu mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Manfaat yang kelima yaitu mengandung lecithin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh dan metabolisme tubuh. Manfaat yang keenam daripada kacang kedelai adalah kandungan lecithin dan zat besi tempe mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan sebagai pembentukan sel darah merah. Manfaat yang ketujuh mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan dan serat pangan yang dapat membantu memperbaiki resistensi insulin serta menjaga kestabilan kadar gula darah. Dan manfaat yang terakhir daripada kacang kedelai ini adalah mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks dapat membuat kulit berkilau. Yang ketiga yaitu jenis umbi-umbian dan manfaatnya. Salah satu contoh daripada umbi-umbian yaitu adalah ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, ubi jalar warna merah, dan ubi jalar warna ungu. Adapun manfaat daripada ubi jalar diantaranya adalah memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks tinggi. Nah, ini manfaat daripada ubi jalar. Manfaat yang kedua, mengandung vitamin C tinggi berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta-karotin. Manfaat yang ketiga, dari warna ungu, orange, dan merah ini pada umbi melindungi paru-paru dan mencegah kanker paru serta kanker mulut. Manfaat yang keempat, dapat mengontrol kadar gula darah. Kemudian manfaat yang kelima, mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung, serta kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Manfaat yang keenam, serat tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga, dan mangan pun ada pada ubi jalar. Yang kedua, jenis daripada umbi-umbian adalah singkong atau dikenal dengan istilah ketela pohon. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin akan protein. Beberapa manfaat daripada umbi singkong ataupun ubi kayu diantaranya adalah melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. Kemudian manfaat yang kedua sebagai obat luka, bernanah, dan terbakar. Manfaat yang ketiga obat panas dalam, yaitu caranya singkong diparut terlebih dahulu dan diambil air perasnya. Manfaat yang keempat, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah daripada nasi dan roti. Ini manfaatnya sebagai diet ya, buat orang gemuk. Kemudian jenis daripada umbi-umbian yang ketiga adalah talas. Talas merupakan salah satu daerah jenis makanan pokok ya, yang biasanya adanya di daerah Sorong, Papua. Di mana bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan
pelepah dan daunnya itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Ya. Ini beberapa manfaat yang bisa diambil daripada talas, yaitu diantaranya kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan. Kemudian yang kedua, mengonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun bisa menjaga kolesterol darah tetap rendah. Manfaat yang ketiga, secangkir talas bisa mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Manfaat yang keempat, vitamin B membantu menjaga imunitas tubuh dan vitamin E bisa menurunkan resiko terkena serangan jantung. Manfaat yang kelima, kandungan beta-karotin ini pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Manfaat yang keenam, akar rimpang yang dibuat bubur ini bisa dipercaya sebagai obat encok. Sementara cairan akar ini dapat digunakan sebagai obat bisul. Manfaat yang ketujuh, daripada talas ini adalah getah daunnya sering digunakan untuk menghentikan luka perdarahan dan sebagai obat untuk bengkak. Dan manfaat yang kedelapan, daunnya itu sendiri, kulit dan ampas umbinya itu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Misalnya daunnya untuk pakan ikan, gurame. Nah, daunnya saja bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pakan ikan ya. Nah, itu beberapa manfaat daripada talas. Dan yang terakhir adalah jenis umbi-umbian kentang. Nah, kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan kebanyakan cocok ditanam di dataran tinggi serta daerah yang beriklim tropis. Ya, bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Kentang kaya akan nutrisi dan merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung serta gula yang tinggi. Dan kandungan yang terdapat pada kentang diantaranya adalah memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Ini kentang. Ya. Selain itu, dapat melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, dan tumor. Ini manfaat-manfaat yang terdapat pada kentang. Manfaat yang ketiga ini dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat dan kanker rahim. Manfaat yang keempat itu bisa memelihara kesehatan kulit wajah. Manfaat yang kelima daripada kentang yaitu dapat mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya sangat rendah. Manfaat yang keenam yaitu baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Sedangkan manfaat yang terakhir daripada kentang itu bisa menghilangkan stres, pikiran karena kandungan vitamin B6 di dalam kentang itu sendiri. Itulah beberapa jenis dan manfaat yang ada pada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sebagai bahan pelajaran di rumah, silakan kerjakan lembar kerja LK 4.1-nya, yaitu mengobservasi gambar produk olahan, serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menurut nama olahan pangannya. Ya, silakan nanti dibuat tabelnya, nama olahan pangannya apa, kemudian bahan yang digunakannya dari apa, terus dibuat juga teknik daripada pengolahan pangan itu bagaimana. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk jenis dan manfaat daripada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.